wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, pada kali ini saya akan melakukan refleksi kesimpulan dari materi, yakni tentang koneksi antar materi dari modul 1.1. Baik, sebelum itu perkenalkan, saya adalah calon guru penggerak angkatan 6 Syafitriani, guru SMA Negeri 2 Singkep Kabupaten Lingga. Baik, sebelum saya masuk lebih dalam lagi, perkenalkan, selain tadi saya, yang kedua adalah pengajar praktik Bapak Rashikin SPD, kemudian juga Bapak fasilitator Bapak Nur Hasanuri. Baik, Bapak, terima kasih atas bimbingannya. Baik, kita sebelum masuk, kita akan melihat Gunung Dai. Gunung Dai itu, Bapak Ibu, ada di Kabupaten Lingga, tepatnya di Dai Bunda Tanah Melayu, sebuah negeri ibunya, kota ibunya bangsa Melayu. Gunung Dai bercabang 3. Ulangi lagi ya. Gunung Dai menjulang tegak, benteng lekok di Pulau Mepa. Pulau Mepa. Semangat guru terus bergerak, wujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, oke. Baik, sebuah refleksi dan kesimpulan. Yang pertama tentang pertanyaan pemantiknya. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1 ini? Nah, itu pertanyaannya. Kemudian yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Jadi setelah kita mempelajari modul yang sebelumnya 1.1 sampai 1.6, itu kita diberikan sebuah pertanyaan refleksi. Kemudian yang berikutnya adalah apa yang Anda dapat, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah apa yang saya percayai setelah sebelum saya mempelajari modul ini. Saya punya pikiran bahwa seorang pendidik harus membentuk anak sesuai dengan keinginan mereka. Karena di tangan pendidiklah itu, menurut saya anak-anak akan menjadi apa yang seperti yang diinginkan dan diharapkan. Nah, itu. Yang kedua adalah yang saya percayai sebelum saya mempelajari modul ini tentang murid. Murid adalah kertas kosong bagi saya, tentang teori tabula rasa yang harus saya ukir sesuai dengan keinginan saya sendiri sebagai pengukirnya. Kemudian yang ketiga adalah saya percaya bahwa pendidik adalah sumber kekuatan. Nah, ini pendidik adalah sentralnya dalam pembelajaran. Maka pendidik adalah sentral dalam melakukan proses rangkaian pembelajaran. Itu yang saya percayai sebelum saya mempelajari modul ini. Nah, yang berikutnya adalah apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah saya mempelajari modul ini. Jadi yang berubah adalah saya melihat bahwa pendidikan itu harus melihat kodrat diri anak dengan selalu berhubungan dengan kodrat zaman. Jadi bila melihat dari kodrat zaman saat ini, pendidikan global itu menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 ini, dengan melihat kodrat anak Indonesia sesungguhnya, dengan juga memperhatikan kodrat alam itu, di mana anak itu dibesarkan dari lingkungan keluarganya ia berada. Kemudian yang kedua yang berubah dari saya adalah ternyata peran pendidik itu diibaratkan seorang petani. Tugasnya merawat sesuai dengan kebutuhan dari tanaman itu, dan tentunya setiap tanaman itu punya ciri khas yang berbeda-beda dan penanganan yang berbeda-beda. Hal ini dilakukan agar mereka tanaman ini tumbuh dan berbuah dengan baik. Nah, oleh karena itu sebagai pendidik tentu harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda. Nah, itu.
Kemudian yang ketiga adalah, yang berubah dari saya adalah setelah saya mempelajari model ini, bahwa belajar itu ternyata, mengajar itu ternyata dengan menekankan keterlibatan anak sebagai pusat pembelajaran, student centered learning. Nah, itu. Baik, yang berikutnya adalah apa yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas, ya, saya mencerminkan perilaku pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Yang saya terapkan adalah, yang pertama adalah di dalam kelas itu adalah student centered learning, bahwa pembelajaran itu harus berpusat pada anak. Kemudian yang berikutnya adalah sesuai dengan semboyan, ya, yang kita pahami adalah ingarso sung tolodo, bahwa, ya, di depan itu harus memberikan teladan. Sebagai seorang pendidik, keteladan itu adalah kemutlakan yang harus kita berikan kepada anak, agar anak pun mempunyai inspirasi untuk menebarkan aura kebaikan itu menjadi lebih baik. Kemudian yang saya terapkan yang berikutnya adalah ing madyo mangun karso. Sebagai seorang guru, ia harus memiliki semangat motivasi yang kuat agar mampu memberi dorongan, ya, mampu menjadi pendidik yang kuat bersemangat. Dan yang terakhir adalah Tutwuri Handayani. Tutwuri Handayani ini adalah bagaimana kita menciptakan tumbuh kembangnya anak, menuntun, ya, mereka menjadi pribadi yang terampil. Jadi kita memberikan dorongan, ya, agar anak berakhlak mulia dan bijaksana, sehingga mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Baik, semuanya, itulah yang saya dapatkan dan saya dapat terapkan nanti setelah saya mempelajari tentang modul 1.1 ini. Baik, sekian, terima kasih atas kesediaannya untuk mendengarkan ini, dan ini adalah bagian tugas dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam